Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama kali kita panjatkan puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena oleh karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa memulai kegiatan belajar mengajar di hari yang pertama, hari pertama, karena yang kemarin kita gunakan untuk koordinasi mengenai satu dan lain hal. Anak-anak, kenapa tadi saya mengatakan karena jamnya panjang, sekitar 2 jam pelajaran. Jadi saya ulangi, karena 2 jam pelajaran maka nanti kebijakan tergantung guru mata pelajaran. Pakai grup WhatsApp boleh, pakai ikon boleh, pakai itu. Tapi untuk yang kelas 12 anak-anak itu intinya kita nanti menggunakan LZS yang memang sudah diprogramkan sekolah. Untuk sementara kami tanya dulu dalam hal absensi tadi anak-anak, apakah Anda sudah bisa masuk absensi tadi? Salah satu Sudah bisa, Pak. Oh ya, ya alhamdulillah. Gitu. Perlu kami sampaikan beberapa hal tentang kegiatan belajar mengajar kita. Yang pertama tentang manajemen kelasnya anak-anak. Ini nanti aturannya untuk semua mata pelajaran sama, yaitu demikian. Dalam 1 semester, jadi semester gasal ini, ulangan harian atau penilaian harian yang akan dilaksanakan Bapak Ibu Guru nanti maksimal 3 kali. Saya ulangi, setiap mata pelajaran kita sudah membuat aturan bahwasanya untuk penilaian hariannya, penilaian pada semester gasal ini, ulangan hariannya setiap mapel itu maksimal 3 kali. Kemudian untuk tugas anak-anak, tugasnya itu sejumlah kompetensi dasar. Jadi saya ulangi lagi, Pak. Tadi ada pertanyaan dari anak-anak. Ini tugasnya. Tugas itu anak-anak bisa dinilai dari apa? Dari tugas yang kami berikan setiap KD 1. Tapi nanti mungkin dari kuis-kuis yang saya sampaikan itu nanti bisa untuk menambah nilai tugas itu. Artinya jika di tugas itu kurang, maka nanti akan kita tambah. Kemudian nanti ada penilaian tengah semester, kemudian nanti juga ada penilaian akhir semester. Nah, Anda sudah kelas 12, nanti di semester 2-nya nanti sangat agak padat untuk pembelajarannya. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian jangan lupa, tadi mungkin sudah dipesan oleh Bapak Ibu pembimbing akademik bahwasanya aturan untuk kegiatan PJJ, saya ulangi, aturan untuk kegiatan PJJ itu adalah Anda harus menggunakan ketentuan, kadang-kadang seragam, kadang-kadang tidak. Yang penting sesuai dengan aturan itu. Kelihatannya kalau tidak salah seragamnya hanya 3 kali, yaitu Senin jamnya pagi itu pakai OSIS lengkap. Kemudian Rabu itu pakai batik jika punya batik Wonogiren. Kalau tidak batik terserah. Atau kalau memang tidak punya untuk hari Rabu, insya Allah Anda mengusahakan batik. Kalau tidak ada, kita tidak istilahnya memberatkan anak Bapak Ibu Anda atau Anda sekalian, nanti kita menggunakan bebas. Tetapi untuk hari Jumat, ulangi, untuk hari Kamis itu paginya Anda memakai pramuka. Karena ini harus diketahui oleh Anda dan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua wali Anda bahwasanya setiap Kamis kita tetap merencanakan seperti dulu. Jadi mohon maaf kalau jam belajarnya sampai sore. Karena menurut analisis kemarin itu kalau hanya di permata pelajaran 1 jam itu kurang efektif, tidak sesuai dengan jumlah jam atau muatan dari masing-masing mata pelajaran. Kita tahu mata pelajaran yang satu dengan yang lain mempunyai muatan yang berbeda-beda. Contohnya PPKN hanya 2 jam, kemudian untuk matematika umum atau matematika wajib kita ada 4 jam. Jadi harus dibedakan, itu mohon dimaklumi. Toh nanti Anda belajarnya untuk yang PJJ ini hanya sampai Kamis, kemudian hari Jumat. Pada hari Jumatnya nanti Anda bisa
Anda gunakan untuk mengeksplorasi diri, tapi dengan catatan jika datang ke sekolah nanti harus seizin orang tua. Maksudnya mengeksplorasi apa Bapak? Maksudnya jika Anda pengen mendalami suatu, Anda pengen menambah wawasan dan seterusnya, itu Anda bisa menggunakan hari itu. Kemudian kalau ada pertanyaan tentang pembelajaran, ini adalah hari H-1 betul ya. H-1 PPKM darurat, kegiatan masyarakat PP itu para istilahnya apa itu singkatannya lupa saya itu. Itu jatuhnya pada besok pagi. Nah, kita menunggu edaran kedepannya. Insya Allah hari besok hari libur Idul Adha, hari Rabunya itu kita nanti boleh masuk separuh atau boleh masuk seperempat atau dan seterusnya pengaturannya. Itu tergantung edaran nanti yang akan kita tunggu mungkin hari ini atau besok. Nanti kita akan mengedarkan kepada Anda juga. Gitu. Jadi saya ulangi kegiatan pembelajaran ya anak-anak ya. Saya ulangi lagi bahwasannya untuk nilai tugas yang dinilai Bapak Ibu guru itu maksimal sejumlah KD-nya. Kalau saya KD saya rencanakan yang kalau untuk matematika umum anak-anak nanti karena itu ada 4 KD yang harus kita bahas. Kemungkinan kalau tahun kemarin saya memberikan 5 KD, nanti kalau nyandak Anda juga saya berikan 5 karena kemarin waktunya sisa. Itu nanti tugas yang saya nilai hanya ada 3. Kemudian kenapa kuis? Kenapa tugas-tugas lain misalkan dalam proses seperti ini? Itu mestinya Anda harus responsif. Jadi misalkan Anda punya keinginan untuk menanyakan silahkan. Mestinya saya menilai dari hal seperti ini gitu. Tentang tanggapan Anda terhadap PJJ. Kita udah lama seperti ini, saya enggak mau istilahnya Anda dimanja-manja oleh istilahnya sistem Anda seperti ini. Nanti kemarin udah dikolektifkan bahwasanya memang kalau tidak bisa ikut PJJ, tidak bisa ikut daring, nanti akan kita sampaikan secara luring. Meskipun untuk anak kelas 12 MIPA itu belum terdata, tapi nanti setiap Jumat nanti Bapak Ibu guru akan koordinasi langkah apa yang kita tentukan. Ini saya tidak akan menilai Anda dari berapa jumlahnya yang ikut ikut Vicon tidak masalah karena toh nanti itu pasti saya rekam, kemudian nanti saya istilahnya saya posting di grup WhatsApp kita. Nanti mohon maaf kalau kira-kira muatannya itu kalau di WhatsApp kan maksimal sekian. Nanti mungkin menggunakan link YouTube nanti Anda bisa mendownloadnya. Karena kalau kita mengirim misalkan lebih dari 50 60 MB aja kelihatannya tidak bisa dikirim lewat WhatsApp. Ngoten gitu ya. Itu tentang itu. Kemudian ulangannya 3 kali, tugasnya berarti nanti kita juga 3 karena nanti kita bagi semester 1-nya 3 KD, 3 bab, 3 topik. Kemudian yang semester 2 1 topik saja karena persiapan untuk ujian sekolah dan kegiatan-kegiatan lain Anda di kelas 12 untuk semester genapnya. Ngoten anak-anak. Kemudian tadi ini saya ada pertanyaan lagi. Ini saya belum mengumpulkan tugas kok sudah ada Sudah ada kata selesai. Ya, memang sekali klik nanti insya Allah saya tanyakan pada Pak Iksan yang menjadi admin. Memang pada saat Anda sudah mengklik materi itu dianggap Anda sudah selesai atau sudah melihat atau sudah membaca. Namun demikian anak-anak, nanti boleh saya tunjukkan bahwasanya keaktifan Anda di kelas, saya ulangi, keaktifan Anda di kelas itu nanti akan terekam di sistem. Jadi Anda masuk di situ, entah Anda ngutak-ngutik di mana sebelum pada saat Anda masuk di situ pasti Anda terekam jumlah menitnya, jumlah jamnya berapa jam. Gitu. Jadi nanti sebelum kita mengakhiri pertemuan ini nanti akan saya sampaikan gambaran di kelas guru seperti apa untuk Learning Zone of Semangun LZS kita.
Itu model pembelajaran, platformnya adalah Moodle, MOODLE. Jadi kenapa seperti itu, nanti di kelas 12 banyak penilaian termasuk ujiannya. Nanti model ujiannya tidak seperti pada saat kita kita melaksanakan di GC itu formulir Google Form, tetapi nanti pada saat ada soal-soal ABC-nya sudah hanya ada jawaban, Anda tinggal klik ABC-nya tidak di bawahnya. Jadi untuk setting utamanya, untuk setting penilaian nanti diusahakan sebagai upaya layanan kepada Anda, nanti diusahakan lebih baik. Makanya karena sistemnya, karena servernya itu kemarin tidak memungkinkan untuk dilaksanakan untuk kelas 10, 11, 12, akhirnya sekolah menentukan untuk sentral kelas 12 itu adalah menggunakan model yang kita sebut LZS. Aktivitas tetap, jadi Anda nanti akan saya tunjukkan aktivitasnya anak ini berapa menit, berapa jam, berapa hari yang lalu masuk, dan seterusnya. Itu kemungkinan nanti kalau ada sesuatu yang penting, kemudian teman Anda itu nanti belum sempat mengikuti Vicon dan seterusnya, nanti silakan Anda beritahu. Minimal setengah dari perjalanan KBM kita selama 2 jam teman Anda sudah masuk, entah hanya absen atau seterusnya, nanti kan terekam di situ anak-anak. Gitu ya. Yang penting Anda pada saat ini adalah satu, melaksanakan absen, kemudian melaksanakan semua tugas, kalau bisa konsisten dalam kelas, baik itu kelas yang di LZS maupun kelas lain yang mendukung. Tidak lupa kami sampaikan, sebenarnya di sistem itu ada konten untuk mengadakan Vicon, tapi kami masih menganggap konten di situ bukan ribet, tetapi saya kira karena anak-anak sudah terbiasa menggunakan mungkin Google Meet atau menggunakan Microsoft Teams, maka kami masih menganggap ini yang lebih baik, tergantung dari Bapak Ibu guru nanti yang ingin melaksanakan kegiatan tatap muka lewat virtual seperti ini, monggo itu nanti dipersilakan kepada Bapak Ibu guru. Oke anak-anak, saya akan masuk materi. Pada saat masuk materi nanti akan saya jelaskan. Sebelum saya share screen ini saya baru berjalan sekitar 20 menit untuk mengawali untuk semuanya tadi. Maka nanti saya memberikan kesempatan pada Anda anak sekalian, silakan kita berdiskusi, jangan takut tanya. Itu nanti akan membuat Anda, istilahnya kalau takut bertanya nanti mau kemana kamu gitu ya. Sebelum Anda salah satu bila ada pertanyaan, saya terima kasih tadi sudah, coba saya lihat, sudah saya ngirim lagi Panda. Ini sudah ada 2 anak-anak yang mengirimkan. Kalau keadaan seperti ini anak-anak, silakan kirimkan semampu Anda. Ada foto kemudian diubah atau diubah dalam bentuk PDF, kemudian dikirimkan japri pada saya. Karena apa? Dari situ saya akan tahu sejauh mana Anda melaksanakan instruksi dari kami. Karena memang kondisi seperti ini pembelajaran harus dilaksanakan seperti ini. Oke anak-anak, sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada pertanyaan tentang sesuatu dan lain hal mengenai sekolah kita, mengenai pembelajaran kita, mengenai dan seterusnya. Mungkin pertanyaan mengenai buku dan lain-lain. Silakan, salah satu mewakili teman-temannya. Halo, ayo harus berani anak-anak kelas 12, kamu sudah mau, insya Allah mau kuliah dan seterusnya. Jangan ada pertanyaan dipendam anak-anak, ayo. Kalau usulan bolehlah, usulan ke sekolah usul apa gitu. Karena pembelajaran kita upayakan demokratis, tidak hanya satu arah dari sekolah. Saya tunggu usul saran atau pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya ingin survei, saya ingin Anda membuka kamera dan mic-nya. Ini ada inisial Mas Aditya Pratama. Aditya Pratama laki-laki betul ya? Silakan open mic kemudian buka kameranya.
Halo. Aditya Pratama dulu ini Mbak. Siapa nih yang buka kamera siapa nih Mbak? Ici Nurina Saputri, Siap. Pak. Hmm? Ici, Pak. Oh, Ici. Oke, Mbak Ici udah pakai seragam. Ini saya minta Mbak Aditya Pratama mana nih? Jangan-jangan hanya di mana? Mbak Mas Aditya mana? BAT. Mbak Ici. Oke. Mungkin ditinggal. Mau terserah. Coba Mbak Vera. Mbak Vera, betul perempuan nggih, Mbak Vera. Buka kameranya. Mbak Vera. Iya, Pak. Mana? Alhamdulillah pakai seragam. Ini siapa nih? Pak Aditya. Oke, ya, makasih Mas Aditya. Boleh tutup lagi enggak apa-apa. Ya, hanya untuk mengetahui seragamnya. Tolong dari ketiga peserta didik, Mbak Ici tadi, kemudian Mas Aditya Pratama. Satu lagi siapa tadi? Mbak Vera ya? Betul. Nanti minta tolong selfie ya, selfie. Kemudian selfie di cropping saja, jangan bentuk foto, di cropping dalam bentuk PNG atau itu kirimkan kepada saya Japri aja untuk bukti bahwasanya anak-anak sudah melaksanakan instruksi sekolah, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan seragam. Gitu. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Saya lanjutkan materi. Perhatikan dengan baik-baik. Bisa pelan, bisa cepat tergantung. Karena menurut analisis pekerjaan Anda sudah sangat baik. Kenapa kemarin saya katakan ini tidak perlu pengetahuan yang terlalu jauh. Maka Anda saya minta untuk browsing jarak 2 titik itu watch apa itu, maka ternyata pekerjaan Anda walaupun semuanya belum sempurna dari 2 pekerjaan itu, ingat setiap seperti ini itu silahkan Anda atensi. Saya baru bisa 2 soal Pak dikirim, silahkan. Yang saya nilai, saya ulangi ya, itu hanya sesuai KD. Jadi 3 tugas. Namun demikian itu dari tugas itu kan saya akumulasikan dari atensi Anda pada saat kegiatan belajar mengajar. Saya share screen dulu pelan-pelan sambil saya ulas untuk yang kemarin saya berikan pada Anda. Ini yang pertama, saya akan ke materinya dulu yang saya berikan pada Anda. Pertanyaan dari saya, apa sudah terlihat? Sudah. Nah, Sudah, Pak. oke. Ini yang sudah Anda peroleh. Nah, gini memang gitu. Sebelum kita kegiatan belajar mengajar, Anda tahu apa yang akan dibahas pada saat itu, sehingga sebagai siswa yang baik, Anda sudah mulai cari tahu pengetahuan dasarnya, sehingga nanti dibahas. Ini pun nanti ini berlaku 1 minggu surut. Jadi setelah ini kita boleh berdiskusi masalah dari yang kita bicarakan. Sampai saatnya nanti pada hari Jumat atau Sabtu, saya akan memposting untuk kegiatan belajar mengajar minggu berikutnya. Nah, ini gini anak-anak, jarak. Namanya jarak ya, jarak itu misalkan ditanya, itu lain dengan pengertian kita pada saat kita berasumsi berapa jarak Nguntoro Nadi ke Batu Retno. Nah, kalau jarak yang ditanyakan itu kan kita menghitung kilometer pada saat kita ke jalan raya itu, lewat ke timur kemudian ke sana. Nah, kalau di dalam dimensi 3, jarak itu, jarak 2 titik yang kita bahas, kita punya titik di SMA Nguntoro Nadi, kemudian kita nanti punya titik di SMA Batu Retno. Jaraknya itu bukan kita sepeda motor berapa kilometer, tetapi ditarik dari garis lurus antara SMA Negeri 1 Nguntoro Nadi ke SMA Negeri Batu Retno, ditarik garis lurus, tetap gitu kita hitung berapa kilometer. Saya kira saya tidak usah menjelaskan panjang lebar.
Maksudnya itu bukan kita nyepeda motor atau naik mobil ke Karangturi kemudian ke perempatan Batu Bablas Ngidul berapa kilometer, tidak itu. Jarak yang dimaksud adalah jarak terdekat atau ditarik garis lurus antara dua buah noktah atau titik atau item itu. Tarik garis itulah dimaksud. Nah, yang kita bahas ini adalah jarak dua titik. Ini menghitung jarak dua buah titik tapi pada bangun ruang. Bangun ruang yang kita sampaikan yang lazim, yang umum itu dibahas di sekolah menengah kita adalah kubus, kemudian nanti ada balok, kemudian limas, prisma, kemudian mungkin limas segitiga beraturan atau tetrahedron. Nanti untuk yang ke depan ada istilah seperti itu. Nah gini, yang ini kan kita bahas satu persatu. Ini ada kubus. Nah, setelah Anda belajar tentang jarak ini, Anda harus dapat menentukan jarak titik dimanapun dua buah titik itu ada pada kubus ini. Bahkan mungkin di dalam misalkan ini yang termudah kan jarak titik D ke H. D ke H berapa? Ini kan dia kan panjang rusuknya dan seterusnya itu yang mudah. Maka tadi sebagian besar dari Anda sudah bisa mengerjakan. Maksudnya demikian. Nanti pada saat pada soal aplikasi kemudian nanti Anda bersekolah di perguruan tinggi dan tidak hanya di kubus saja, mungkin di bola, mungkin nanti di silinder, Anda harus bisa menentukan jarak dua titik noktah yang ada di bangun ruang itu. Maka ini saya tanyakan yang sederhana anak-anak. Dan nanti permasalahan kita tidak akan kemana-mana juga. Paling-paling juga hanya masalah kubus, limas, prisma gitu aja. Masih terlihat nggak ini? Nah ini ada hitung jarak titik D ke H dan seterusnya. Nanti kita bahas itu jaraknya. Kemudian setelah kubus nanti kita juga bahas di sini ada balok. Nah, balok ukurannya panjangnya 7 cm, lebarnya ini 7 ini panjang anak-anak ini. Ini 7 panjang, kemudian lebarnya 4 cm ini lebar. Kemudian ini tingginya 3 cm. Nah, ini pertanyaan pertama, hitung panjang apa? FC mana F? Ini F. Kemudian ini C, ini disuruh menentukan jarak titik FC-nya berapa. Kemudian berikutnya ini ada limas. Limas segi 4 beraturan. Limas segi 4 beraturan ini anak. Ini dengan ini istilahnya ya. Karena beraturan alasnya pasti berupa persegi atau bujur sangkar kalau dulu istilahnya, sekarang persegi. Jadi alasnya panjangnya 10 cm. Kalau AB 10 artinya apa? BC juga 10, CD 10 dan seterusnya. Kemudian 16 cm yang dimaksud adalah rusuk tegak. Karena beraturan rusuk tegaknya sama. TA, ini TA, kemudian TB ini juga sama. TC sama, panjangnya 16 cm. Pertanyaan pertama, hitung apa? Panjang diagonal alasnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, prisma segitiga beraturan. Istilah beraturan berarti sisi sama. Kalau prisma segitiga beraturan berarti nanti ini alasnya ini merupakan segitiga sama sisi alasnya dan tutupnya juga tutup. Ini tutup istilah atasnya itu namanya tutup. Tutupnya juga. Tutupnya segitiga sama sisi. Kemudian ini rusuk tegaknya. Jadi ini kalau alasnya ini AB-nya 9 cm itu artinya BC juga 9, kemudian AC juga 9. Karena ada kata-kata beraturan. Nah, itu sudah kamu baca apa? Sudah Anda baca soal-soalnya. Tadi ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, insya Allah tadi kelihatannya. Betul? Ada beberapa soal. Ini akan kami sampaikan dari hasil teman Anda. Ada yang sudah hampir sempurna, ada yang belum.
Ini udah. Menjaga privasi mungkin namanya nanti tidak saya. Ini yang kedua tadi. Dan ini nanti akan saya share, enggak apa-apa. Ini kita berbagi enggak masalah. Karena ini bukan tidak kita nilai, bukan maksudnya tidak kita nilai terus kamu jangan tidak mau mengerjakan. Silahkan. Mau bijaknya boleh silahkan. Nih. Kubus ABCDFGH. Jadi yang ditanyakan jarak D ke H. Jarak D ke H. Ini kan jarak D ke H. Ini argumennya ditulis. Karena bangun kubus memiliki rusuk yang sama, jadi DH adalah sama dengan AB. Ya rusuk itulah 10 cm. Betul. Kemudian yang B, jarak titik B ke G. Ini saya beri tanda nih. Nah, B ke G lihat. Itu istilah dalam kubus nanti diagonal bidang. Yang menghubungkan antara titik ujung yang bukan rusuk. Jadi kita hubungkan, itu akan ketemu BG. Walaupun terlihat tidak seperti siku-siku, ini ditinjau bahwasanya untuk mengerjakan seluruh jarak dua buah titik di ruang pasti menggunakan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Jadi BG kuadrat, ini BG anak-anak, itu sama dengan BC kuadrat plus CG kuadrat. Semuanya 10 kuadrat, 10 kuadrat. Jadi 100 tambah 100 akar 200. Kenapa 10 akar 2? Nah, 200 itu kan 100 kali 2. Ini 100 keluar dari akar, jadi 10 akar 2. Nah, sekarang yang soal C. Jarak titik E ke G. Ulangi, jarak titik C ke E. Ini saya perlihatkan. Nah, ini kan harus melalui dua proses. Karena EC itu diagonal ruang, maka kita cari dulu diagonal bidangnya AC. AC-nya kan segitiga siku-siku di B, maka AB kuadrat seperti tadi. Ketemunya 10 akar 2. Kemudian kalau AC-nya 10 akar 2, sehingga nanti untuk CE kita gunakan sketsa seperti itu. AC-nya sudah ketemu 10 akar 2, sehingga CE-nya sama dengan akar AC kuadrat plus AE kuadrat. Tadi AE itu rusuk, 10 akar 2 itu diagonal bidang, sehingga 10 akar 2 dikuadratkan plus 10 kuadrat. 10 kuadratnya ketemunya 100, kemudian akar 2 dikuadrat 2, gitu ya. Sehingga 200 ditambah 100 sama dengan akar 300. Akar 300 itu perkalian 100 dengan 3, sehingga bisa dikeluarkan 100-nya menjadi 10. Nah, kemudian kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya nanti berikutnya ini tidak usah pakai perhitungan, nanti kalau sudah sampai ke hitung-hitungan yang agak jauh tingkat kesulitannya. Kalau suatu kubus, ulangi, kalau suatu kubus, tadi lupa, malah buka mau lihat materi, cariin aja itu nanti ini. Nih. Jadi kita masuk yang materi pertama. Kalau suatu kubus itu mempunyai panjang rusuk, ya. Kalau kubus itu panjang rusuknya itu 10, maka diagonal bidang, misalkan diagonal bidang itu bisa apa? BC, kemudian AH, gitu. Ulangi. Ya, tadi saya katakan diagonal ruang itu diagonal bidang, ya ulangi, diagonal bidang. Jadi suatu kubus yang rusuknya 10 cm, maka diagonal bidangnya adalah bisa
AC, AC ini bisa BD. Saya minta seseorang menyebutkan, coba tak cari nama dulu. Mbak Ici dulu, Mbak Ici, Mbak. Minta tolong disebutkan diagonal ruang pada diagonal bidang pada kubus ini, Mbak. Saya sudah menyebutkan open mic AC dan BD. Yang lain apa, Mbak Ici? EG sama FH. Apa? Ulangi. EG sama FH. Betul, yang ditutup, yang dirusuk sebelah kanan ini. Coba sebutkan. FC sama GB. Atau BG. HA sama DE. Apa? HA sama DE. Nah, gini, betul. Penyebutan, saya ulangi, penyebutan untuk menyebut ruas garis itu boleh bebas, tapi sebaiknya sebisa mungkin disebutkan yang mempunyai urutan alfabet kecil, ya. Kecil. Itu yang pertama koreksi, ini sekaligus. Kemudian tadi kepada pekerjaan yang disampaikan kepada kami, yang pekerjaan yang ini dalam membuat, ulangi, ini halaman 2. Ini coba saya cari yang D. Nah, dalam membuat ilustrasi itu sebisa mungkin ya seakan-akan seperti kubus ya Mbak. Ini koreksi tidak apa-apa. Ini kan demi kebaikan kita bersama. Kalau ini kan seakan-akan seperti balon anak-anak. Ini kan AB 10. Nah, kalau kita lihat sepintas saja kan BF-nya kan tidak ulangi EF. Betul, BF-nya kan tidak seperti 10 cm. Karena apa? Yang tepat di depan kita, saya ulangi, yang tepat di depan kita itu adalah yang ukurannya persis itu adalah ABFE. Ini kan saya mengatakan tadi kan urut AB, tapi tidak boleh ABEF, tidak boleh, harus muter ini. ABFE itu harus ukurannya tepat. Maksudnya tepat ini menggunakan skala, titik ini tidak harus juga 10 cm pas, itu tinggal keterangannya. Saya ulangi, bidang frontalnya ini depan kita itu ABFE dan BD. Nah, ini harus karena mengatakan ABFE ini boleh dinyatakan CGHD boleh, DCGH boleh. Karena apa? Penulisan pembacaan suatu bidang itu harus berlawanan arah dengan jarum jam. Ini ilmu geometri anak-anak. Itu tidak apa, bukan baku, tetapi dalam aturan. Kalau kita menyebutnya tadi, saya ulangi, ini saya punya bidang ABFE, bukan tidak boleh, tapi tidak disarankan Anda menyebutnya sebagai AEFB, dibalik tidak boleh. Tapi kalau menyebutnya Anda, misalkan lagi, ulangi, ini dari F, boleh aja dari F. Ini berarti apa? FEAB malah boleh. Tuh. Menyebut kesimpulan apa? Menyebut ruas garis sebaiknya. Saya mengatakan sebaiknya harus dari, sebaiknya kok harus, sebaiknya dari alfabet terkecil hingga terbesar. Kemudian menyebut suatu bidang itu sebaiknya berlawanan arah dengan jarum jam. Dalam menggambar, kemudian rasio dari gambar Anda itu adalah diupayakan mendekati. Justru ini untuk Mbak tadi yang mengirim, ini saya partisipasi, terima kasih. Kalau ini 10 meter, kalau bidang yang frontal ortogonal ke sana jangan 10, harus lebih kecil karena perbandingannya pasti lebih kecil. 8 atau 7,5 atau berapa tergantung kemiringannya gitu. Itu dari A sampai D saya kira betul. Saya menuju ke kesimpulan karena yang terpenting kesimpulannya. Nah, ini kan saya posting. Terima kasih pada yang sudah mengerjakan. Paling nanti saya beri komentar kemudian nanti kita bahas lagi di forum, tidak apa-apa. Hingga tadi saya ulangi yang mana tadi?
yang C ini yang C 10 akar 3. Yang B tadi ketemunya adalah 10 akar 2. Maka kita punya kesimpulan. Ini kesimpulannya sebenarnya gampang tapi kemana-mana, enggak apa-apa. Suatu kubus yang panjang rusuknya A cm, ini kalau ini 10 cm, maka panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2, 10 akar 2. Kemudian diagonal ruangnya adalah A akar 3. Berikutnya yang lain nanti saya akan, ini kurang dari setengah jam, maka saya akan menuju jawaban yang ini. Ini udah hampir sempurna, hampir tapi anak-anak belum sempurna. Ini coba kita tinjau dulu berapa ini? 4D. Satu aja nih. Habis itu nanti kita yang kelihatannya menurut analisis saya masih salah. 4D. Ini kubus, coba lihat. Kubus hitung jarak titik X itu tengah-tengah AB, hitung panjang XH. X-nya di sini, kemudian HX atau XH-nya berapa? HX boleh, XH boleh. Dalam kondisi khusus karena itu tidak ada di sini, Anda sebut XH boleh, HX boleh, karena tidak ada pada persoalan konten awalnya. Ini jawabannya adalah misalkan seperti ini. Karena AB rusuknya itu adalah, coba saya besarkan biar agak karena panjang rusuknya adalah 10, maka AX-nya setengah AB sama dengan 5 cm. Nah, maka AX sama dengan BX ini sama adalah 5 cm. Tinjauannya untuk mencari jarak XH, ya kan? XH ini kita lihat bahwasanya segitiga AXH, segitiga AXH ini siku-siku di A. Maka siku-siku di sini. Kenapa siku-siku? Ini karena kan antara bidang ABFE dan bidang ADHE itu tegak lurus. Semua garis di sini pasti tegak lurus. Semua garis pada bidang satu bidang yang lain yang ketemu di satu titik pasti tegak lurus. Ini benar. Jadi A ini X-nya merupakan sisi miring dari segitiga, maka AI kuadrat plus AH kuadrat. 5 kuadrat ditambah AH-nya tadi kan diagonal bidang anak-anak A-nya. Maka rusuknya 10 akar 2. Jadi 5 kuadrat ditambah 10 akar 2 ketemunya 200, 5 kuadratnya 25, akar 225 sama dengan 15 cm. Saya akan menuju, nanti boleh didiskusikan, yang menurut saya ini belum saya koreksi anak-anak, tapi nanti silahkan nanti saya posting di grup, boleh disalin. Besok soalnya ulangan harian ya hanya sekitar seperti ini aja. Saya akan membahas yang limas tadi, yang nomor 3 kalau tidak salah, tak paskan dulu. A, B, D bukan tinggi. Nah yang ini, yang C. Yang C, saya lihat soalnya dulu. Soal C 2. Kalau yang nomor 4 malah mudah. Nah lihat. Ini diketahui 5 segi 4 beraturan, ya. Kemudian yang C, jika pusat dari alas dinamakan K, ini berarti pusatnya nih ya, ini dinamakan K, dan tengah-tengah TC itu dinamakan L, hitung panjang KL. Ilustrasi sudah betul, ilustrasinya udah betul. Nah ini K, kemudian L, gitu ya anak-anak ya. Nah ini demikian. Ini TL tengah-tengah TC karena rusuk tegaknya tadi, rusuk tegak ini itu sama dengan 16, maka betul TL-nya adalah 8 cm. Sehingga semua panjang dari segitiga KCL, ini KCL kita udah tahu panjangnya berapa.
Ini TL LC-nya, ini L tadi ya. LC-nya adalah 8. Kemudian KC-nya. KC-nya ini ya. KC-nya itu setengah dari diagonal bidang, berarti diagonal bidangnya tadi berapa? Setengah AC. AC-nya berapa ketemunya? Ini mestinya bukan akar 10. AC-nya 10 akar 2 berarti 5 akar 2 anak, 5 akar 2 AC-nya, XC-nya. XC-nya adalah 10 akar 2. Nah, ini K apa ya? KC. KC apa ya? Coba ke bawahnya lagi. Belum selesai. Nah, ini nanti akan saya bahas, akan saya posting di grup. Ini nanti lebih mudah kalau Anda tidak punya itu yang waktu dibahas di kelas 11 menggunakan campuran aturan sinus dan kosinus anak-anak. Kita gunakan cara itu. Menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Gitu. Mengingat waktu ini tinggal kurang dari 15 menit. Nanti yang kedua-duanya akan saya posting di grup untuk Anda pelajari, Anda simak. Waktu diskusi masih panjang sampai Jumat, sampai dengan sebelum pertemuan kita besok hari Senin. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa didiskusikan lewat grup. Kemudian anak-anak, ini nanti saya sebelum melihat LZS kita, ini saya minta Anda menghidupkan kamera dulu. Akan saya cropping dulu anak-anak. Halo. Halo, adakah di sana? Ayo hidupkan dulu semuanya. Biar untuk bukti. Sekarang apa-apa serba bukti anak-anak. Iya. 1, 2, 3, 9 kurang. Ayo lagi. Lagi yang belum. 9. Nah, kurang lagi ayo. 3 lagi bolehlah. 4 lagi ya. Hidupkan semua dulu. Satu, 2, 3, selesai. Terima kasih. Selesai motonya maksudnya. Udah. Tak simpannya dulu. Gitu, udah saya simpan tadi. Nah, sekarang gini, tentang LZS masih ada waktu 10 menit dan sampai penutupnya. Ini saya akan membuka, biar Anda tahu, saya share screen lagi. Masuk browsing. Aduh, gimana ini? LZS Learning. Ini hanya untuk kelas 12, maka situs ini hanya digunakan. Login. Kursus kita matematika 12 MIPA. Nah, ini bab-bab yang akan kita pelajari tentang kelas ini. Nah, ini nanti anak-anak untuk yang saya akan lihat di absensi dulu biar Anda tahu. Biar kita semua tahu. Nah, akan tampak absensi nanti akan tampak. Anda sudah melakukan atau tidak nanti akan tampak. Ini ada 56 peserta didik. 28 kali 2. Lihat repotnya dulu. Repot itu artinya, nah ikut tambah anak. Nah,
Ini kok belum absen ini? 12 IPA betul ya? 19. Oh, ada. Udah anak-anak. Terima kasih. Ini Anda lihat. Ini kita lihat ini hadir dan seterusnya. Ada beberapa siswa yang belum mengisi. Ini kan akan kita bahas besok. Jadi ada beberapa siswa yang belum mengisi. Padahal aturannya kemarin sudah sampaikan pada saat apa? Ini harusnya 56 yang hadir 17. Ini rekod, enggak apa-apa. Rekod itu apa itu? Istilahnya rekaman dari yang kita laksanakan, kita analisis besok pada hari Jumat oleh Dewan Guru. Bagaimana ke depannya? Yang jelas kita belum boleh melaksanakan tatap muka anak-anak. Jadi itu hasilnya itu. Kemudian tentang aktivitas, coba saya kembali ke kelas dulu, kelas aktivitas 12 MIPA. Atau lalat. Ini tadi kan dimensi 3 ini. Nanti misalkan gitu, cara mencari aktivitas itu ada nanti. Jadi Anda nanti masuk peserta. Ini saya bisa lihat sini. Semua peserta ada saja. Ini kan terlihat anak-anak. Ini sudah gitu. Ini Mbak Atika, Mbak siapa nih? Atika berapa kali dan seterusnya. Seterusnya kan rekaman Anda pada saat masuk itu terekam di sini. Ada 23 menit 47 detik dan seterusnya dan seterusnya. Ini nanti akan terekam, diakumulasikan dalam satu semester. Nanti Anda masuknya berapa itu akan terekam nanti. Ini kalau grup tidak kita buat. Ini Mas Majid, Majid tidak pernah masuk. Kemudian ini ada 40 menit dan seterusnya. Rekamannya ada, anak. Jadi di guru ada, rekaman semuanya ada. Saya kira itu. Gitu barangkali. Tadi saya ulangi, jangan segan-segan bertanya di grup. Seumpama tidak langsung saya respon itu karena ada kepentingan lain. Jadi nanti kita menginginkan bahwasanya kelas kita meskipun ini kelas virtual, ini nanti tetap dapat kita laksanakan layaknya seperti pada pembelajaran seperti biasanya. Ngeten nggih anak-anak, saya minta ada tanggapan salah satu di antara Anda. Jika belum jelas nanti gimana? Jika saya mau mengeksplorasi, mau ketemu Pak Wartono, mau ketemu Pak Happy, mau ketemu Bu Intan dan seterusnya nanti silahkan. Kalau sudah boleh masuk hari Jumat, kita kencan jam berapa. Yang penting jangan pagi. Kalau pagi itu untuk kegiatan meeting Bapak Ibu Guru. Kalau siang nanti konsultasi, mau dan seterusnya konsultasi BK, mau kuliah. Ini saya sampaikan sekali lagi bahwasanya silahkan contoh dari kakak-kakak Anda ya. Ini sudah bagus sekali. Lebih dari 30% melanjutkan perguruan tinggi. Nah, kemudian apa di antara mereka ada yang ada yang bidik misi. Kalau saya petakan yang beberapa anak itu pasti bisa karena melihat kondisi dan seterusnya. Ingat-ingat bidik misi itu kuliah tidak bayar dan seterusnya. Jadi bagi yang istilahnya merasa saya tidak mengatakan tidak mampu ya, kemampuannya tidak itu negara memfasilitasi Anda untuk bersekolah. Apalagi yang Anda mempunyai modal silakan. Tuntut ilmu setinggi langit gitu kata proklamator kita gitu ya, gantungkan cita-citamu di langit gitu. Ini masih ada waktu sekitar berapa nih, 9 menit sampai 10 menit, silakan. Saya tidak mau anak-anak sebagai garda terdepan SMA Negeri 1 Nurhadi kelas 12 MIPA kok diem-diem aja, diulang diem, jangan gitu, silakan tanya tentang sesuatu hal, silakan usul boleh, silakan. Apa wedi? Coba ini. AA siapa?
Anissa siapa nih? Anwar siapa nih? Mbak A ini yang saya spotlight nih. Tunjukkan kamera kamu. Wah, kurang jauh dikit. Enggak pakai masker. Mbak, kamu enggak pakai masker. Halo, Mbak. Mbak siapa nih? Mbak Anisatul, betul ya? Mbak Anisatul. Mbak Anissa. Oke. Teman-teman semuanya, walaupun di rumah pakai masker, nggih. Jangan lupa menjaga protokol menjaga protokol keamanan, menjadi contoh masyarakat. Terima kasih, ditutup. Makasih sudah seragam. Gantian, saya mau ke satu lagi. Yang saya spotlight, yang saya hidupkan itunya, silakan buka kamera. Marsha Alfian. Marsha Alfian ini laki-laki atau perempuan kah? Oh, ya perempuan. Di rumah, Mbak? Perempuan. Oke. Iya. Iya. Pakai wifi apa paketan? Paketan. Oh iya. Boros kah? Oke. Coba anak ini tidak ada pertanyaan sama sekali, anak kelas 12 MIPA di antara Anda ini. Masa dari banyak kali calon-calon Pak. generasi. Oke, ya. Silakan. Pak, nanti itu Pak, pembelajarannya pakai buku LKS. Ini masih dalam, gimana menurut Anda, gimana? Malah sisa tak survei ini. Harganya 9.000, nek ora, nek kabutan enggak usah. Gimana? Enggak apa-apa, Pak. Oke, suara dari satu. Nanti karena kemarin ada SMA Batu pun tidak menggunakan, saya sudah informasi, tapi karena sana bubar. Kalau kita kan tidak, kita koordinasikan. Oke, makasih. Usul kita pikirkan. Berarti kalau 15 kali 9.000 90 kan berapa itu? 45135 kalau semuanya ada, itu pun kalau semuanya ada. Ngaten nggih? Lagi karena itu memudahkan, Waktu tinggal 5 menit. 5 minutes left in your schedule. Oke. Ada lagi anak-anak? Ada ya? Ada LKS. Kemudian tadi tentang penilaian sudah jelas ya? Penilaian Bapak Ibu guru sudah jelas, nggih? Halo. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, tentang kelas tidak ada kendala. Yang penting absen sama download materi. Oke. Salah satu open mic. Oke, udah bisa ya? Halo. Sudah, Pak. Oke, udah. Jadi sementara tidak ada kendala. Kalau yang lain-lain permasalahan apa itu, yang lain tidak masuk, silakan. Waktu absensi untuk matematika biasanya saya beri waktu tenggang ke belakang 30 menit. Jadi bisa absen 07.30 sampai dengan 10.00 karena waktu istirahat bisa digunakan untuk absen anak-anak. Waktu tinggal sekian menit, maka jika ada banyak salah nanti yang pembahasannya kita diskusikan di forum. Nanti saya posting hasil pekerjaan teman Anda, tidak apa-apa. Wah, gawe leku garap di kayak enggak apa-apa. Ini bukan apa? Bukan tugas, saya kayak bukan tugas. Tugasnya nanti ada dalam satu lembaran, mungkin dalam satu soal gitu. Kumpulan soal. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah banyak yang ikut, sekian persen, mungkin 40% atau 30%. Terima kasih. Insya Allah nanti ini saya rekam. Nanti kalau teman-teman pengen tahu bisa melihat di grup. Atas perhatiannya, mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.